Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk. Kali ini kita akan membicarakan tentang fenomena politik di Bali berkaitan dengan pilkada serentak. Kemarin sudah dilaksanakan pendaftaran calon dan sudah muncul fenomena-fenomena. Pertama itu tentang kotak kosong dan hampir di semua daerah head to head gitu ya. Jadi PDI melawan partai-partai koalisi lainnya. Yang ini tentu menjadi fenomena menarik untuk kita angkat. Dan saya akan mewawancarai pengamat politik Bapak Ana Agung Gede Oko Wisnumurti. Beliau juga dulu mantan ketua KPU Bali. Kita sabar dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Winata. Ya, sehat-sehat. Ya. Jadi ingat protokol kesehatan. Saya pakai masker nih, tapi karena di ruangan kita buka ya maskernya. Dan juga sudah jaga jarak. Pak Wisnu, kalau kita bicara tentang ini kan sudah pendaftaran kemarin. Ya. Ini pertama kotak kosong nih. Nah, kan menarik untuk diulas nih. Nah, Pak Wisnu sebagai pengamat politik lah, katakan lama berkecimpung di dunia politik. Ya. Ini fenomena apa ini? Kok bisa sampai ada kotak kosong nih? Ya, kalau kita tarik ke belakang, itu pemilu langsung, termasuk kemudian pilkada langsung, awalnya memang sempat diperdebatkan. Dalam rangka menerjemahkan atau membreakdown Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 18, di mana di situ dikatakan bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Nah, cuman demokratis ini kemudian diturunkan dia menjadi pemilihan langsung. Nah, dengan pemilihan langsung pilkada, harapannya calon-calon atau kader-kader atau orang-orang yang berkualitas di daerah ini bisa diberikan kesempatan untuk bisa maju menjadi pemimpin di daerahnya. Ini semangat demokrasinya. Dan tentu ujung tombaknya adalah partai politik. Karena dalam mengusung pasangan calon, ketika kemudian undang-undang partai politik itu dibuat, maka di situ akan ada persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang nanti akan mengusung pasangan calon. Di samping juga diberikan kesempatan kepada calon independen, tentu melalui dukungan sejumlah tertentu dari masyarakat pemilih. Tapi dalam perjalanannya tentu kita sudah mengalami proses pilkada langsung ini hampir 4 kali ya, dari awal pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan. Nah, tentu perjalanan 4 kali pilkada langsung kemudian memberikan pembelajaran politik, baik kepada rakyat, kepada partai, kemudian kepada calon. Karena bagaimanapun pilkada langsung ini tidak sekedar memunculkan orang-orang yang berkompeten untuk kemudian dipilih oleh rakyat, tetapi secara pragmatis, demokratis, kemudian baik partai politik maupun pasangan calon ini tentu membutuhkan ongkos politik gitu. Dalam rangka bagaimana mereka nantinya dalam tanda kutip bertarung dalam pilkada langsung itu. Dan ongkos politik ini dengan sendirinya mematikan gitu. Mematikan kesempatan gitu. Jadi tidak mungkinlah seorang yang mempunyai kapasitas, kemudian tidak didukung oleh yang saya sebut dengan modal ekonomi yang memadai. Lalu mereka tentu juga harus berpikir dan berhitung. Dan ternyata fenomena ini juga terjadi di partai politik. Iya kan? Nah, partai politik sebagai pengusung juga tidak serta-merta hanya bersandar pada modal politik yang dia punya. Tentu mereka juga harus memperhitungkan modal ekonomi, modal uangnya, di samping modal sosial kan begitu. Karena bagaimanapun secara faktual proses demokrasi yang berjalan melalui pemilu langsung ini ternyata membutuhkan kos politik yang tidak politik dan kos ekonomi yang tidak kecil. Apakah ini berarti bahwa partai politik dan sistem perpolitikan kita ini terjebak pada semacam pragmatisme yang itu berhenti pada persoalan punya modal atau tidak punya modal? Lalu bagaimana dengan tugas partai politik yang harusnya juga ada kaderisasi, ada ideologi, ada idealisme di sana? Gimana dia? Itulah persoalannya. Itulah persoalannya. Jadi partai politik kalau kita lihat dari sisi keberadaannya, mereka kan adalah wadah berkumpulnya orang-orang yang memiliki idealisme, memiliki cita-cita, kesamaan visi misi dalam rangka membangun bangsa dan negara. Disitulah kemudian
mereka berkumpul untuk membentuk apa yang disebut dengan partai politik. Dan tugas partai politik itu sebenarnya tidak ringan. Karena pertama bagaimana dia mengisi kekuasaan, melakukan pendidikan politik, kemudian sosialisasi politik, dan bahkan melakukan konsolidasi politik di tengah-tengah masyarakat dalam rangka apa? Dalam rangka memperjuangkan cita-cita, idealisme. Jadi yang disebut dengan visi partai. Dan partai ini memang menjadi pilar utama dari proses demokrasi itu. Namun secara faktual hal semacam itu belum terjadi. Belum terjadi dalam artian mereka juga realistis melihat proses perpolitikan. Karena ternyata dalam proses perpolitikan itu tidak cukup hanya bermodal idealisme. Tetapi juga memang harus dipikirkan ongkos-ongkos politik yang harus dikeluarkan. Dan biasanya dalam negara yang demokrasinya sudah mapan, ongkos-ongkos politik atau kos politik itu ditanggulangi atau diatasi atau ditanggung oleh kader-kader yang merasa mereka satu idealisme dengan semangat kepartaian itu. Dari situlah dia mendapatkan ongkos politik yang kemudian membiayai semua proses politik yang sudah disepakati atau dikerjakan oleh partai politik itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat fenomena ini? Apakah kalau konteksnya kita bawa ke maju, mundur, atau stagnankah politikan kita, demokrasi kita di Bali ketika ada fenomena seperti kotak kosong ini misalnya? Ya, artinya rasionalisme pragmatis yang berkembang dalam dunia politik itu juga mewarnai perjalanan demokrasi kita. Artinya apa? Itu menguat jadinya berarti. Artinya apa? Iya, karena itu tadi. Karena itu tadi, mereka juga harus berhitung sangat matang terhadap apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus perbuat, dan apa yang mereka harus kerjakan. Karena semuanya ternyata tidak hanya bermodal idealisme. Iya kan? Nah, inilah yang sekarang bisa kita lihat ya, ketika nanti 9 Desember rakyat Bali akan melaksanakan pilkada serentak di 6 kabupaten kota, hampir 80%. Daerah ya di Bali yang melaksanakan suara rakyat akan tumpah ruah untuk menentukan pemimpin-pemimpin di kabupaten kota 5 tahun ke depan. Dan dari proses pencalonan atau tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU, fenomena politiknya sudah mulai bisa terlihat. Bagaimana misalnya di masing-masing kabupaten kota kontestasi partai politik. Sebenarnya ini kan kontestasi partai politik, iya kan? Dalam rangka memperjuangkan idealismenya akan terlihat. Artinya calon yang muncul begitu sangat sedikit ya, dengan fenomena head to head hampir di 5 kabupaten kota, dan bahkan ada satu kabupaten yang kotak kosong tadi yang justru sing ada lawan gitu kan. Nah, dalam artian nanti dia akan berhadapan juga dengan kotak kosong. Nah, ini kan fenomena yang menarik, dan kalau ini terjadi kan ini satu-satunya, ini sejarah perpolitikan baru khususnya di Bali. Walaupun di daerah lain 5 tahun yang lalu sudah pernah terjadi ya, ini beberapa daerah sudah pernah terjadi. Khususnya untuk di Bali fenomena ini menjadi menarik gitu. Yang menariknya karena memang partai politik atau gabungan partai politik ini belum mampu memunculkan kader-kader terbaiknya untuk kemudian mengikuti kontestasi politik yang 5 tahun sekali itu digelar. Artinya kontestasi 5 tahun ini kan mestinya harus sudah menjadi salah satu target, iya kan? Sebelum nanti pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Karena perjalanan tahapan perpolitikan kita seperti itu. Iya kan? Jadi uji kekuatan partai di daerah ada di pemilihan sebenarnya ini ada di situ. Kalau memang di situ dia tidak punya calon, lalu selama ini fungsi yang dijalankan oleh partai itu kan menjadi
terlihat gitu ya, maaf ya. Kalau kita memang bicara tentang bagaimana partai politik gitu ya, ketika partai politik seperti Pak Wisnu sampaikan tadi rasional, ini mereka berpikir rasional sebenarnya, kemudian pragmatis juga. Tapi bagaimana dengan pemilih kalau Pak Wisnu melihat, apakah artinya bagaimana tingkat demokratisasi warga sebagai pemilih dalam kontestasi pilkada ini? Apakah memang masyarakat hanya bisa menerima saja, pasrah di partai, karena calon independen juga ternyata nggak muncul ini. Nggak muncul. Ini fenomena apa masyarakat juga sudah apatis, sudah bosan ya? Apa Pak Wisnu melihat ini? Ya, ini juga menjadi satu hal dalam konteks politik kita yang belum menuju kemapanan demokrasi. Jadi transisi demokrasi yang berlangsung itu sudah sangat cukup lama. Betul. Dan belum masuk ke kemapanan demokrasi. Nah, ketika kita bicara demokrasi, itu kita juga tidak benar hanya menyandarkan itu kepada partai politik. Ya. Kenapa? Karena dalam demokrasi itu harus ada threefolding gitu. 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam membangun sebuah peradaban demokrasi. Yang pertama tentu partai politik. Ya. Jadi good political partai, good parliament, good government, dan good citizen. Jadi semuanya ini harus good. Harus good ya. Iya kan, tidak bisa kita hanya menyalahkan salah satu pihak. Ini juga tidak fair. Artinya kalau kita ingin dan sepakat untuk melaksanakan peradaban demokrasi ini dan mengawal demokrasi ini dengan baik, maka yang saya katakan tadi itu harus benar-benar threefolding ini harus benar-benar kuat dan harus benar-benar berjalan. Tapi faktanya partai politik akan bisa mengatakan kalau partai dianggap tidak mampu, kenapa you tidak masuk aja melalui independen kan boleh. Kita sudah berikan kesempatan gitu. Tetapi rakyat tidak memanfaatkan itu. Artinya apa? Artinya ya inilah demokrasi kita yang sedang dalam proses. Tapi kita juga harus sadar betul, membangun demokrasi itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ini membutuhkan proses dan tentu akan ada pasang surutnya. Lagi-lagi politik itu tidak sekedar kekuatan politik atau modal politik. Jadi politik itu di situ harus ada modal ekonomi, harus ada modal sosial, di samping juga modal politik. Ketika kita bicara modal ekonomi ya itu wajar saja dalam demokrasi modern ya, Pak Wisnu. Ya karena demokrasi bukan itu suatu hal yang salah kalau kita. Karena demokrasi itu mahal. Faktanya memang begitu ya. Mahal. Cuman kalau di dunia yang sudah di negara yang sudah mapan, demokrasi sudah modern, calon bahkan mengumumkan kepada rakyatnya. Kalau mereka yang ada mau nyumbang atau mau menyisihkan dananya dalam rangka membangun idealisme sesuai dengan visi misi, mereka dengan sukarela dan itu dilaporkan. Mekanisme dana kampanye lebih transparan. Artinya kalau kita di Indonesia, di Bali, di Indonesia masih kadang-kadang modal itu harus datang dari calon, itu yang persoalannya. Nah itu dia. Yang jadi masalah. Jadi calon ini yang menjadi modal, ya. bertubi-tubi dia kan. Betul. Dia satu menjadi calon, dia harus memimpin, kemudian dia juga harus mikirin modal, mikirin dukungan partai, nanti mikirin tim sukses. Kalau sudah jadi harus mengembalikan. Nanti setelah jadi kemudian mereka akan digantung ya dengan janji-janji politiknya. Ya artinya kita juga harus melihatnya harus dari berbagai perspektif. Ya. Kita tidak hanya bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya, tetapi bagaimana peradaban demokrasi ini kita bangun, ini harus menjadi gerakan bersama. Baik. Oke Pak Wisnu, mungkin sebagai closing statement Pak Wisnu berkaitan dengan pilkada serentak ini, penekanannya apa ini yang penting kepada masyarakat, partai politik? Ya ini kan sudah berjalan ini, tinggal kita nunggu 9 Desember dan persiapannya dan 9 Desember. Apa yang menjadi harapan Pak Wisnu? Ya pertama apapun itu, bahwa inilah demokrasi. Jadi kita tidak boleh sesali, karena ini sudah menjadi pilihan dan sudah diatur dalam undang-undang. Dan ketika kemudian di masing-masing daerah akan melaksanakan kontestasi, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kualitas demokrasi itu kita tekankan. Jadi kita harus mulai lambat laun mengalihkan antara dari prosedur demokrasi, demokrasi prosedural ke demokrasi
substansial. Substansi. Kalaupun kemudian calonnya hanya satu, maka calon ini atau yang terpenting dari calon dan partai politik pendukung dan juga rakyat di daerah yang nanti akan melaksanakan pilkada, bagaimana partisipasi politik, dukungan politik sebagai bentuk legitimasi kekuasaan yang diberikan kepada siapapun, ini benar-benar keluar, datang dari hati nurani rakyatnya. Artinya rakyat tidak boleh apatis, rakyat tidak boleh menyerahkan begitu saja hak politik yang setiap 5 tahun diberikan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap hak politik sesuai amanat demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi itu 50% plus 1. 50%. Siapapun mereka, ya itulah yang harus nantinya didukung dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya. Dan yang saya yakini adalah siapapun mereka, maka tanggung jawab pemimpin itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu tanggung jawab terbesarnya. Itu tanggung jawab terbesarnya. Siapapun mereka dan apapun prosesnya, maka yang terpenting adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana pembangunan jalan, lebih-lebih lagi di tengah pandemi ini kan. Betul, tantangannya lebih besar. Tantangannya sangat besar. Lebih berat. Dan di sini dibutuhkan di samping pemikiran, kerja keras, juga kolaborasi. Dari semua komponen tadi, threefolding tadi. Baik. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Luar biasa sudah memberikan kita gambaran bagaimana fenomena politik kita di Pilkada serentak ini. Ada hal yang menarik mungkin tentang bagaimana, oke lah, partai politik sudah seperti itu, demokrasi kita sudah seperti ini, sudah berjalan. Masih ada harapan bagaimana pemilih warga masyarakat memanfaatkan haknya dengan baik untuk menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pemimpin nanti di Pilkada serentak 9 Desember 2020 ini. Demikian Bali Post kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Nabil. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Terima kasih.